Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang di dalam ibadah online Par Gunung Salmon Labuan Bajo. Perkenalkan, nama kakak Mei. Hari ini kita akan sekolah minggu sama-sama ya. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan melalui pujian yang akan kita nyanyikan. Yang kedua, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan sama-sama melakukan aktivitas ya. Ayo, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi mari kita mulai dengan berdoa. Lipat tangannya, ambil sikap doa yang baik di hadapan Tuhan. Ayo, yang masih main ya, yang masih lari-lari ya, yang masih main-main dengan teman di sebelah, ayo kita stop dulu ya. Kita lipat tangan, ikut kakak Mei. Kita punya 2 tangan 5 jari ya, kita satukan, kita lipat, kita taruh di dekat dada. Sudah? Oke, ayo mari sama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih karena kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami boleh beribadah, kami boleh sekolah minggu. Tuhan Yesus pimpin sekolah minggu kami dari awal hingga nanti boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin semuanya ya. Ayo sekarang kakak ajak semuanya bangkit berdiri ya. Ayo berdiri semuanya, kita mau menyanyikan karena kita bersuka cita ya hari ini. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Karena memang Tuhan Yesus baik ya, sehingga kita masih dikasih kesehatan, kita masih bisa untuk sekolah minggu. Ayo sama-sama kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Bagaimana adik-adik setelah sudah puji Tuhan, Tuhan Yesus baik tadi ya, apakah adik-adik masih semangat? Apakah masih semangat? Masih Kak Mei.
Good ya. Kalau masih semangat, Kak Mei mau kasih tepuk good job dulu untuk adik-adik ya. Tepuknya begini ya. Good, good, good job ya. Good job buat adik-adik semua ya. Jadi saat ini kita mau melanjutkan memuji nama Tuhan ya. Adik-adik boleh duduk ya, silakan duduk kembali. Dan sekarang kita akan menyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian ya. Ayo kita sama-sama bernyanyi, kita sama-sama puji Tuhan lagi. Mari kita menyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Kakak ajak adik-adik semua ambil sikap yang baik ya. Sudah habis puji Tuhan ya tadi ya, kita sudah menyanyi Dialah Yesus, Yesus, Yesus ya. Dan saat ini kita mau dengar cerita tentang kisah Allah, kisah Tuhan Yesus ya. Mari kita menghadap Tuhan dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak minta adik-adik semua ambil sikap doa yang baik ya. Lipat tangannya seperti yang tadi kakak ajarkan ya. Jari-jarinya disatukan, dekatkan di dada. Sudah? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong bantu kami, biar kami boleh mengerti apa yang akan kami dengarkan, apa yang akan kami renungkan. Tuhan memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Biarlah adik-adik boleh tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, amin semuanya. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana kisah Allah ya, yang Allah lakukan melalui satu tokoh terkenal di dalam Alkitab. Siapakah tokoh itu? Ya, dia adalah
Dia adalah, betul sekali, dia adalah Musa ya. Dia adalah Nabi Musa. Hari ini kita juga akan belajar lagi bagaimana Allah menyertai bangsa Israel ya. Pembacaan kita terambil dari Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Terambil dari Keluaran 14 ayat 1 sampai 31. Mari sama-sama kita saksikan ya cerita firman Allah. Segera setelah Firaun membebaskan bangsa Ibrani, mereka bergegas meninggalkan tanah Mesir. Mereka membawa semua milik mereka beserta emas, perak, dan hadiah yang diberikan oleh orang Mesir kepada mereka. Tuhan memimpin mereka di padang pasir dekat Laut Teberau. Akhirnya Allah membawa mereka ke pantai Laut Teberau, tempat mereka berkemah. Sementara itu, seperti yang diperingatkan Allah kepada Musa, Firaun dan orang Mesir berubah pikiran dan mereka menginginkan orang Ibrani kembali sebagai budak mereka. Firaun lalu naik ke atas keretanya dan mengumpulkan semua pasukan. Dan ada 600 kereta kuda yang dipakainya untuk mengejar orang-orang Ibrani yang pergi dari tanah Mesir. Ketika orang-orang Ibrani melihat pasukan Firaun mendekat, mereka berteriak ketakutan. Oh no! Apakah engkau membawa kami keluar ke padang pasir untuk mati? Mereka mengeluh kepada Musa. Kita lebih baik hidup sebagai budak di tanah Mesir daripada mati di padang pasir ini, kata mereka. Jangan takut, jawab Musa. Lihatlah bagaimana Allah akan membebaskan kita. Tuhan akan berperang untuk kita dan kita tidak akan pernah melihat orang Mesir lagi, kata Musa. Tuhan lalu menggunakan angin timur yang berhembus sangat kuat di atas Laut Teberau itu. Dan angin itu membelah Laut Teberau menjadi dua, sehingga ada daratan yang kering di tengah-tengahnya. Orang-orang Ibrani lalu menyeberang melalui Laut Teberau dengan dinding air di kedua sisinya. Orang-orang Mesir berusaha mengejar mereka, tapi Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan sangat berat, hingga mereka merasa kesulitan untuk mengejar orang-orang Ibrani itu. Pasukan Mesir berkata, "Tuhannya orang Ibrani sedang berperang melawan kita," teriak mereka. Dan mereka pun terus mengejar orang-orang Ibrani dengan pasukan mereka. Tuhan kemudian memerintahkan Musa kembali untuk mengangkat tangannya ke Laut Teberau. Saat fajar, dinding air runtuh dan jalan kering menghilang. Air itu bersatu kembali. Seluruh pasukan Firaun pun tenggelam ke dalam air. Tidak ada yang selamat. Bangsa Ibrani yang sudah sampai di pantai tahu bahwa Tuhan telah menyelamatkan mereka seperti yang dijanjikannya. Orang-orang Ibrani menjadi percaya kepada Tuhan. Mereka juga menyadari bahwa Musa adalah hamba Tuhan dan orang terbaik yang memimpin mereka. Musa dan semua orang Ibrani menyanyikan lagu tentang penyelamatan mereka dan mereka berterima kasih kepada Tuhan. Saudara perempuan Musa dan Harun, yaitu Miriam dan para wanita, lalu mengambil rebana dan memimpin semua orang untuk menari dan merayakan pembebasan mereka.
God's word. I say witchcraft! No. It's the only way to escape. Take yourself, brother! Oke, setelah kita sudah menonton video ya tadi ya, sudah ada cerita firman Tuhan tadi, kita juga sudah menonton cuplikan sedikit bagaimana gambaran bangsa Israel itu dibawa atau diselamatkan oleh Tuhan ya. Bagaimana nih? Seru bukan? Wah, seru sekali ya. Kalau misalkan kita ada di situ ya, waktu orang Israel itu dikejar-kejar dan harus lari karena ada orang Mesir di belakang. Kak Mei tidak tahu deh harus membayangkannya itu seperti apa, begitu ya. Tapi bersyukur sekali ya, dari cerita itu ada beberapa hal yang mau Kak Mei bagikan kepada adik-adik semua ya. Apa sih yang bisa kita pelajari ya Kak Mei ya, yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui video, melalui cerita yang sudah kita dengarkan sebelumnya ya. Ada dua hal yang ingin Kak Mei sampaikan kepada adik-adik ya. Yang pertama adalah berani berjuang karena tahu bahwa Tuhan pasti menolong. Itu yang pertama. Berani berjuang karena tahu Tuhan pasti menolong. Itulah yang dilakukan oleh Musa ya. Kalau kita lihat tadi di dalam cerita sebelumnya itu ya, mereka takut sekali ya pasti ya. Kalau Kak Mei juga ada di situ, pasti Kak Mei takut sekali. Tapi apa? Ketakutan mereka tidak buat mereka stop atau berhenti. Tapi mereka tahu karena ada Tuhan yang pimpin mereka, akhirnya mereka terus berjuang. Mereka terus maju. Ya. Yang kedua yang ingin Kak Mei sampaikan adalah keselamatan yang bangsa Israel dapatkan ya, itu bukan berasal dari
bangsa Israel sendiri, bukan dari diri mereka. Ya, adik-adik bayangkan ya, itu di depan laut ya, di film tadi itu depan laut, belakang orang Mesir ya. Kalau Tuhan tidak datang ya, kalau Tuhan tidak yang menyelamatkan bangsa Israel, bayangkanlah pasti mereka itu sudah mati ya, sudah mati. Itu bangsa Mesir di belakang datang langsung bunuh mereka semua bisa saja. Tapi Tuhan tunjukkan bahwa bukan karena bangsa Israel atau bukan karena Musa ya, tapi karena Allah sendiri. Allah sendiri yang mau untuk menolong atau mau menyelamatkan bangsa Israel. Ya, dengan cara apa? Dengan cara Tuhan kasih tahu ke Musa, ya Musa, engkau angkat tongkatmu ya, dan nanti laut itu akan terbelah. Saya yang akan belah, Tuhan Allah yang akan belah, bukan Musa yang belah. Itu yang kita syukuri ya. Terus bagaimana Kak Mei di zaman sekarang ya? Kan cerita itu sudah berlangsung sudah lama sekali, beribu-ribu tahun yang lalu ya. Terus bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ya? Kak Mei mau kasih tahu satu kabar sukacita ya. Kalau zaman dulu ya, kalau cerita yang sudah kita dengarkan ya tadi itu, Allah kasih keselamatan kepada bangsa Israel ya dengan cara Allah sendiri yang membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa lewat dan mereka selamat dari bangsa Mesir ya. Saat ini ya, Allah juga memberikan keselamatan kepada kita. Kalau waktu itu Allah bilang ke Musa ya, Musa kamu angkat tongkatmu. Tapi kabar sukacitanya saat ini Allah tidak suruh siapa-siapa. Allah sendiri yang datang untuk Kak Mei, untuk adik-adik semua. Untuk apa Kak Mei? Untuk tebus kita. Memang kita sudah tidak dijajah. Memang kita sudah tidak berperang lagi lawan orang. Tapi Allah kasih keselamatan kepada kita semua dari apa? Dari dosa-dosa kita, dari maut ya. Karena itu kita bisa datang kepada Allah, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus, kita bisa panggil Tuhan Yesus Bapa. Ya, bersyukur sekali. Kalau zaman itu, zamannya Musa, Allah selamatkan mereka dengan cara itu. Saat sekarang ini Allah juga selamatkan kita. Dengan apa? Dengan dirinya sendiri. Ya. Setelah ini kita akan menyanyikan satu buah lagu. Ya, lagu ini sekaligus akan menutup ya. Lagu penutup sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah mau tetap fokus ya, tetap fokus untuk mengikuti rangkaian ya kegiatan sekolah minggu kita. Kita menyanyi lagu ini dulu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita belajar bahwa kita harus tetap berjuang karena kita tahu Tuhan Yesus pimpin kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, sekarang kita akan menutup sekolah minggu kita. Seperti tadi kata Kak Mei mau kasih tepuk kucup untuk adik-adik semua. Good, good,
Good job ya, good job buat adik-adik semua yang tetap fokus, yang tetap bersikap good sekali sampai akhir sekolah minggu ya. Sekarang kita mau berdoa ya, berdoa mengucap syukur ya, Tuhan sudah pimpin kita sampai boleh berakhir dengan baik. Yuk, ambil sikap doanya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah pimpin kami boleh melaksanakan sekolah minggu kami dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk firman hari ini. Tuhan ajarkan kami ya bahwa kami harus tetap berjuang karena kami tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong kami. Kami juga bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Walaupun sekarang kami sudah tidak berperang seperti waktu itu orang Israel, kami tidak dikejar-kejar oleh musuh seperti orang Israel pada waktu itu, tapi kami bersyukur saat ini Tuhan selamatkan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan tebus kami dari dosa-dosa kami, Tuhan selamatkan kami dari maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah firman Tuhan ini tetap tertanam di dalam hati kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang tua kami, Tuhan Yesus menjaga melindungi mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kami, berdoa untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberikan kami kesehatan, Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan melindungi kami. Kami serahkan 1 minggu ke depan, setiap hari Tuhan, hari-hari kami Tuhan yang pimpin. Biarlah minggu depan kami boleh sama-sama kembali, walaupun secara online kami tetap datang dan kami puji nama Tuhan. Kami dengarkan cerita firman Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin semua ya. Habis ini kita akan ada aktivitas terakhir ya. Aktivitas ini kita akan membuat mini buku atau ya mini buku ya, buku kecil ya itu. Kita akan buat bersama-sama. Silakan adik-adik nanti mempersiapkan alat dan bahannya dan adik-adik bisa mengikuti instruksi yang ada dan ada juga arti dan juga maksud dari setiap halaman bukunya ya. Selamat menyaksikan. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu depan. God bless you and I love you. Sampai jumpa. Hari ini mau buat buku mini. Pertama, kita harus lipat kertasnya menjadi 2 bagian seperti ini. Buka, ambil ujung bawah, kemudian lipat ke tengah. Sudah seperti ini, kita akan lipat kertas jadi 2 lagi. Kita harus pastikan kertasnya presisi, jadi setiap ujung harus sama. Sudah seperti ini, kita akan lipat menjadi 2. Kita gunting bagian tengah, jangan sampai terpotong ya, hanya di bagian tengah saja. Sudah digunting seperti ini, kita buka kertas, lipat menjadi 2 dan kita akan melipatnya ke bagian tengah. Tarang! Ini sudah jadi menjadi 4 halaman, 1, 2, 3, dan 4. Saya memiliki 1 contoh buku. Saya memberi judul buku warna-warna. Yang pertama, sebenarnya buku ini kita bisa pakai untuk memperkenalkan bagaimana kehidupan kita sebelum dan sesudah mengenal Tuhan Yesus. Yang pertama, warna kuning. Warna kuning itu menggambarkan kemuliaan surga. Kemuliaan surga yang begitu luar biasa. Dan yang kedua, berwarna hitam. Berwarna hitam ini ketika kita jatuh dalam dosa, kita berbuat dosa, kita sudah berbohong, kita sudah melakukan banyak hal yang menyakiti Tuhan. Kita menjadi manusia yang penuh dengan dosa. Yang ketiga, warna merah. Apa artinya warna merah? Warna merah ini adalah darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang sudah Tuhan berikan bagi kita supaya kita ini menjadi anak Tuhan yang kembali baik dan Tuhan menebus kita dengan darahnya. Yang keempat,
keempat berwarna putih. Setelah kita berbuat dosa dan Tuhan Yesus menebus dosa kita, maka kita akan kembali menjadi manusia baru, menjadi manusia yang takut akan Tuhan, menjadi manusia yang kembali bersih, yang kembali suci dan hidup layak di hadapan Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan setelah kita ditebus oleh darah Yesus? Kertas berwarna hijau. Kertas berwarna hijau ini adalah apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus rajin membaca Alkitab, kita harus rajin berdoa, kita harus dekat dengan Tuhan, dan kita harus belajar untuk setia. Dan yang terakhir adalah gelang. Gelang ini adalah arti dari kehidupan kita, ada berwarna kuning, hitam, merah, putih, juga hijau, dan kita bisa merangkainya menjadi sebuah gelang supaya kita bisa mengingat bagaimana Allah sudah menebus kita jatuh dalam dosa, Allah menebus kita, hidup kembali suci dan hidup kembali pada Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan dan takut akan Tuhan. Oke, itulah buku mini yang bisa kita buat saat ini, dan sampai ketemu di buku-buku selanjutnya.